Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikmatus Zakia SPD. Nomor induk mahasiswa 231680012. Hari ini tanggal 14 Agustus 2023, hari Senin, kinerja PPG LPTK UMP Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini semuanya siap belajar ya. Terlihat dari kelas yang sudah bersih seperti ini, Bu Guru suka sekali ya. Jadi untuk pembelajaran ruang kelas harus bersih biar terlihat kita merasa nyaman tidak kalau kelasnya bersih. Iya nyaman. Oke, sebelum pembelajaran siapa yang mau memimpin doa? Bagas boleh maju ke depan. Biasanya Bagas yang memimpin doa. Boleh Bagas maju ke depan. Silakan. Oke. Membakar semangat kalian. Semuanya berdiri. Ya. Siap ya? Belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya pembelajaran 1. Oke. Nah, sebelum ke materi, bagaimana kita tepuk-tepuk sambil duduk tidak apa-apa, tetapi tepuknya harus anak ya. Siap? Tepuk PPK. Religius. Sudah belajar tentang listrik. Siapa yang di rumah
perkembangan zaman sehingga pada zaman sekarang kita bisa menikmati listrik dengan mudah. Nah, untuk selanjutnya kita belajar tentang tema berapa? Tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Tentang apa ya? Tentang penemuan dan manfaatnya. Untuk berikutnya perhatikan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini tiada lain adalah melalui atau tayangan kalian diharapkan bisa menganalisis pengaruh televisi terhadap perubahan masyarakat di bidang pendidikan. Melalui teks bacaan si kotak ajaib kalian mampu menganalisis informasi tentang teks eksplanasi. Kemudian yang ketiga adalah melalui kegiatan membaca teks kalian mampu menganalisis kalimat tidak efektif ya. Nanti ada teks, kemudian kalian mengamati kalimat tidak efektifnya. Kemudian melalui kegiatan penugasan kalian nanti bisa mendapatkan informasi dari teks eksplanasi. Kemudian melalui penugasan nanti kalian mampu membuat laporan tentang kalimat tidak efektif. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Oke, udah ada gambaran di sini. Awalnya bagaimana sih? Oke, kita amati dari video berikut. Nah, Brody, kita sekarang sudah sampai di kamarku. Coba kamu lihat, kamarku ya bersih. Kamarmu memang bersih sih, tapi kok tidak ada televisinya? Siapa bilang tidak ada televisi? Di kamarku ada televisi. Ini dia televisinya. Wah, televisinya bagus sekali. Aku baru pertama kali melihat televisi seperti ini. Televisi ini adalah buatan kakek. Nah, kamu tahu tidak siapa penemu televisi pertama kali? Kalau kamu belum tahu, yuk kita ke laboratorium kakek untuk melihat televisi pertama yang ada di dunia. Herbert Gibberd lahir di Skotlandia tanggal 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan atau dirubah melalui sinyal elektromagnetik yang kemudian sekarang dikenal sebagai televisi. Herbert Gibberd mendemonstrasikan televisi di depan para orang-orang yang ada di Royal Institute London. Dia mendemonstrasikan pada tahun 1925. Di tahun 1927, Bird mampu mengirimkan suara dan gambar dengan jarak lebih jauh, yaitu jarak 643 km dari London ke Glasgow. Di tahun 1928, ia mengirimkan transmisi televisi pertama melewati Samudra Atlantik dari London ke New York. Mulai tahun 1929, BBC menggunakan teknologi Bird untuk menyiarkan program televisi pertamanya. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat melambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan berubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan diubah oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna, serta juga dilengkapi dengan suara. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar yang bergerak beserta dilengkapi dengan suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, yaitu tele artinya jauh, dan bahasa Latin visio
yang artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Selain untuk memperoleh informasi, televisi juga dapat menjadi media untuk kita memperoleh hiburan. Dengan menonton televisi, kita tidak bosan dan tidak jenuh. Tetapi teman-teman semua tetap jaga kesehatan ya. Jangan menonton televisi terlalu dekat dan terlalu lama, karena nanti dapat mempengaruhi mata kita. Ya itu. Oke. Nah, dari video itu kalian tahu ya tentang perkembangan video pertama bagaimana tadi? Ayo penjelasannya. Oke, kalau lebih jelasnya kamu buka halaman 61 buku tematikanya. Oke. Ya, tuh perhatikan di situ ya. Nah, di situ ada penemuan dan manfaatnya si kotak ajaib ya. Di situ diberikan informasi John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Dia adalah penemu apa? Penemu televisi pertama kali. Oke, berikutnya kita akan melihat video berikutnya. Nah, ini pengaruh ya, pengaruh TV. Kamu lihat. Nah, ini setelah kalian menonton TV. Tahu cara pacaran. Tuh. Cara berkata kasar. Nah. Tahu caranya berkelahi. Semua karena aku sering nonton TV. Tapi itu Nah, itu. untuk dewasa. Nah, ini pengaruh. Ayo. Kita yang belum dewasa. Lihat saja sekarang. Mamaku juga tak pernah melarang. Tuh, ini pengaruh tidak baik atau pengaruh negatif dari televisi. Ku suka marah, ku suka lagu patah. Nah, itu tentang video pengaruh televisi. Pengaruh apanya? Negatif. Ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatif. Oke, kemudian kalian juga lihat video berikut ini tentang perkembangan TV-nya, tentang perkembangan televisi. Perhatikan. Hai semua, apakah kalian pernah mengalami zaman di mana hiburan satu-satunya di rumah itu hanyalah televisi? Lepas maghrib, makan malam, Tuh, terus itu televisi zaman dulu itu. nonton Hasido, Yoko, Kerasakti, atau dunia dalam berita. Karena hiburan satu-satunya TV, mau melahirkan film ada untuk Perhatikan. saat itu TV bentuknya belum seperti sekarang, masih bentuk gelap, nggak ada Oh, itu warna. TV zaman dulu itu zaman smart TV. Ya, pakainya kalau zaman sekarang itu set top box ya, Tahun untuk 2010 menangkap ke jaringan atas, ya, channelnya ya. TV menjadi semakin canggih. Nah, ini 2010. 4G, LED, 3D yang membuat gambar jadi nyata dengan bantuan kacamata 3G. Tuh. Ada juga TV layar lengkung yang membuat pengalaman Kacamata menonton 3G. TV semakin nyata di depan mata. Yang lebih mengagumkan lagi ditemukan wallpaper TV. Jadi wallpaper TV itu tipis seperti kartu BPJS. Bisa dipekuk, gambarnya pun jadi makin bagus. Tipis ya, di rumah TV-nya tipis sekarang ya. Nah. Kemudian ada lagi TV yang model aluminium atau transparan. Tuh, kalau ada TV yang mati, transparan, bisa dengan menunjukkan warna apa tembok. yang ada di belakang TV itu. Waduh, kalau ada cicak lain di belakang TV, bisa ketahuan ya. Nah, itu. Jadi, kalau TV sudah mati, warnanya itu sama seperti warna tembok. Ya, persis kayak demulung. Canggih bukan? Nah. Tahun Ini 2020. seperti masih tahun 2000-an. Tabung. Iya, aku sakit ngacu nggak? Ngacu dong, kan sudah ada. Terus yang flat, yang tipis, yang di dinding. Ada juga. Ya itulah perkembangan tentang televisi dari tahun ke tahun semakin ada perubahan. Oke. Bagaimana melihat videonya, asik tidak? Iya, ini rangkuman dari informasi tadi ya. Informasi pada ya dari tahun ke tahun
negatif. Pengaruh positif itu pengaruh yang baik, betul? Ya, pengaruh baiknya apa coba? Siapa yang bisa ngacung? Betul, Mas Viko. Bisa mencari ilmu pengetahuan, bisa menambah ilmu pengetahuan. Itu pengaruh positifnya di dunia pendidikan tentunya. Kemudian pengaruh negatif, pengaruh tidak baiknya. Ayo, Cung, siapa yang berani menjawab? Lintang boleh. Hai? Oh ya, siapa yang berani menjawab? Kalau suruh belajar sama orang tua biasanya bagaimana itu pengaruh negatif? Ya, kalau mama bilang, ayo Lintang belajar. Nah, itu biasa berarti pengaruh negatifnya jadi malas belajar. Iya, malas belajar karena nonton TV terus begitu, ya kan? Nah, itu selain malas, bisa menonton film-film atau informasi dewasa yang belum waktunya, ya kan? Iya, sebaiknya kalian harus bisa memilih informasi yang mana yang kira-kira bisa diambil begitu. Oke, buka halaman 61, tolong bacakan Lintang si kotak aja. Yo, Lintang baca paragraf 1. John Logie Bird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ya. Dia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baik, mendemonstrasi. Mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang sehingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektronik, elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera pada awalnya. Objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Cukup, berikutnya Fahri, paragraf 3. Menjadi televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele, artinya jauh, dan bahasa Latin visio, artinya penglihatan, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Iya, cukup. Nah, dari teks yang sudah dibaca, apakah ada pokok masalahnya? Ada tidak? Ada dong, ya. Pastinya ada pokok masalah. Sebagai contoh paragraf 1. Dari yang kalian baca paragraf 1 tadi, itu kira-kira pokok masalahnya apa?
kalimat penjelas. Sebagai contoh, paragraf pertama, kalimat utamanya ya itu adalah John Logie Blythe lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Nah itu. Kemudian penjelasnya, ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar yang hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal dengan televisi. Itu kalimat penjelas pertama. Kemudian dilanjutkan penjelas kedua dan berikutnya penjelas yang selanjutnya kalimat penjelasnya. Nah, apakah di teks itu ada kalimat tidak efektifnya? Ada, betul? Nah, kamu lihat, kamu amati teksnya, perhatikan. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa, nah itu kan terdengar tidak efektif ya. Sepertinya kalau dibaca itu tidak tidak enak didengar kalimatnya, betul nggak? Perhatikan, ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Kalimat ini nih yang depan, penemu yang pada kesempatan itu. Nah, padahal kalau diefektifkan adalah ia adalah penemu pertama kali. Nah, langsung seperti itu ya. Ia adalah penemu pertama kali yang menunjukkan ya kan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang disebut dengan televisi. Itu kalimat efektifnya. Terlalu banyak kata yang diimbuhkan di situ, ditambahkan ya. Itu kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Oke, sudah bagi kelompok ya. Sebelah ini kelompok 1 dan itu kelompok 2. Untuk selanjutnya perhatikan, kita bersama-sama tadi sudah mengamati tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif yang sudah dibaca. Untuk berikutnya ya, nah perhatikan, kalian mengerjakan lembar kerja dulu. Lembar kerja ini kelompok A. Silakan Intan dikerjakan. Ya, nanti salah satu mewakili untuk mempresentasikan berita, film, sinetron, acara hiburan. Pengaruh positif sebagai sarana pendidikan, memunculkan kreativitas, tidak mengetahui berita pendidikan. ya. Pengaruh negatif menjadi malas belajar, nilai sekolah turun, merusak moral. Iya, tepuk tangan Mas Fahri. Iya. Wah, semuanya hebat ya. Semua bisa mengerjakan dengan baik, dengan kolaborasi, bekerja sama dengan kelompoknya dan menghasilkan nilai yang bagus, bisa mempresentasikan dengan baik, bagus. Nah, selanjutnya kalian sudah mengerjakan LKPD, lumayan agak pusing ya. Kayak bagaimana kalau kita ice breaking bersama dulu. Semuanya berdiri. Siap? Kalau Bu Guru bersatu, ya. Oke, siap semuanya? Bersatu, berdua, bertiga, berciki, sekali lagi, bersatu. Wah, hari ini sangat bersemangat sekali ya. Bagaimana bahwa televisi ditemukan oleh siapa? John Blythe, ya, John Blythe. Televisi selalu melalui perkembangan menyesuaikan dengan zamannya. Kemudian televisi mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan manusia, baik mempunyai pengaruh positif
maupun pengaruh negatif. Nah, pengaruh positifnya apa tadi? Bisa menambah pengetahuan, menambah wawasan, ya kan? Kemudian pengaruh negatifnya atau pengaruh tidak baiknya apa? Malas belajar. Kemudian apa lagi? Selain malas belajar, betul Lintang, merusak moral. Hebat untuk anak-anak kelas 6 ini. Nah, bagaimana Niko? Menyenangkan tidak? Asik. Bisa lihat video ya. Jadi video ada Tia. Ih, aku kan suka pacaran. Begitu ya? Nah, ya itu pengaruh televisi. Ditampilkannya video-video pembelajaran. Baik. Berikutnya kalian mengerjakan soal evaluasi secara mandiri ya. Ya, semuanya mengerjakan. Iya. Ya, kalian mengerjakan mandiri soal evaluasinya. Sendiri. Ya. Mulai belajar. Nah, bukan Mas. Jaga. Ya, LKPD 2, lembar kerja yang kedua boleh dikumpulkan yang kelompok. Oke. Lanjutkan di rumah. Untuk selanjutnya, oke, besok, iya, boleh dilanjutkan di rumah untuk soal evaluasinya. Untuk besok selanjutnya kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang apa? Rangkaian listrik. Ada rangkaian seri dan rangkaian